Bagaimana sih gambaran umum ekonomi ke depannya? Pastinya akan ada trade war jilid 2. Harusnya ya, sama seperti yang lalu. Baik enggak, itu good for US, not good for the other country. Kemudian akan ada kenaikan pajak yang dari 11 menjadi 12%. Iya. Tahun 2005 mungkin kita lebih wait and see ya. Kebijakannya jalannya seperti apa, mesti kita harus lihat dulu, hati-hatilah. Yang kadang mungkin kita enggak pikirkan. Dana darurat. Dana darurat itu hal yang penting. Gimana ya? Kayak harus disisihkan, walaupun itu nggak harus banyak ya. Minimal tuh sebetulnya 6 kali dari kebutuhan per bulan. Tips investasi yang aman boleh dikasih tahu nggak kok? Tips investasi yang aman. Jadi gini, sebelum kita berinvestasi, itu kita mesti tahu kita itu risk profile-nya seperti apa. Ketika harga turun, nggak enak makan, nggak enak tidur, kepikiran malah jadi stres, malah keluar biaya macam-macam, yang ke dokter, yang kemana. Kalau misalnya Ko Yongki mau beli handphone gitu tuh ya, tanya dulu. Ya, sebetulnya dia udah tahu. Kalau jawaban saya mungkin tidak. Cuman kadang-kadang laki-laki itu kan lebih enak minta maaf daripada minta izin. Iya, betul. Itu prinsip itu. Halo semuanya, welcome back to Pak Coy, podcast GKI Coyudan. Bersama saya Ipo dan Teddy. Seperti biasa di Pak Coy kita akan membahas hal-hal yang unik, menarik, dan trending seperti biasanya. Dan tentunya hal-hal seputar kekristenan. Kali ini kita bersama dengan kedua narasumber kita yang sangat mendukung untuk tema kali ini ya, yaitu literasi keuangan. Beliau adalah sepasang suami istri yang bersama-sama memiliki pengalaman di bagian perbankan dan juga keuangan. Jadi sama-sama paham all about finansial, begitu ya. Langsung aja untuk teman-teman semuanya juga yang nonton podcast ini, kita sangat terbuka kalau teman-teman mau membagikan literasi keuangan teman-teman dan cara teman-teman mengatur keuangannya. Jadi boleh sambil komen di kolom YouTube-nya ya. Langsung aja kita ke topik diskusinya nih. Kita mau tanya dulu nih untuk pembukaannya ya. Boleh tanya ke Ko Yongki dulu ya. Untuk Ko Yongki nih, bagaimana sih gambaran umum ekonomi ke depannya? Ekonomi ke depan 2025 ya. Iya, betul. 2025. Karena setelah pandemi ya. Betul. 2025 ini banyak gebrakan. Artinya akan ada pemain-pemain baru. Contoh, Presiden kita baru aja dilantik nih, Pak Prabowo Subianto. Dia pasti banyak kebijakan baru. Kemudian yang lagi trending juga ini Mr. Donald Trump. Itu juga baru hot-hotnya nih dengan kebijakan-kebijakannya. Kalau ekonomi tahun depan, tahun 2025. Tahun 2025. Tahun ini. Tahun 2025. Oh iya, sorry. 2025. 2025 itu banyak yang bilang wait and see ya, karena kebijakan-kebijakannya ya. Contoh, Trump itu punya banyak kebijakan, antara lain dia akan mengandalkan tax cut. Yang kedua, dia pengetatan imigrasi. Mirip dengan waktu Presiden Donald Trump menjabat yang lalu. Sebelum Joe Biden. Kemudian ada high import tarif. Ada deregulasi policy. Dan pastinya akan ada trade war jilid 2. Harusnya ya, sama seperti yang lalu. Baik enggak, itu good for US, not good for the other country. Pasti ya. Kemudian kalau Indonesia gimana? Indonesia tuh masih concern kepada MBG. Program MBG. MBG itu makan bergizi gratis. Nah, itu membutuhkan biaya 71T di tahun 2025 dan akan terus bertambah untuk 5 tahun ke depan. Kemudian akan ada kenaikan pajak yang dari 11 menjadi 12%. Memang tidak semua barang akan ada kenaikan pajak. Nah, terus infonya atau katanya akan ada pengurangan subsidi BBM.
subsidi BBM dikurangi karena dananya akan digunakan untuk bansos. Nah, MBG itu kan nilainya cukup gede ya. Yeah. Nah, nilainya cukup gede, pasti Indonesia butuh dana untuk itu. Nah, itu dengan kenaikan pajak, pengurangan bansos dan pengurangan subsidi BBM dan masuk ke bansos, kemudian pasti akan timbul hutang. Hutangnya bisa dari hutang luar negeri dan bisa juga dari hutang dalam negeri. Artinya akan timbul surat hutang baru atau obligasi-obligasi baru, gitu ya. Kira-kira seperti itu sih. Nah, investor sih so far Prabowo sudah mengadakan tahun 2024 sudah mengadakan lawatan-lawatan untuk menarik beberapa investor ke Indonesia. Ya, tahun 2025 mungkin kita lebih wait and see ya. Kebijakannya jalannya seperti apa, mesti kita harus lihat dulu, hati-hatilah. Iya, sebagai masyarakat ya. Jadi kita memang mesti harus berjaga-jaga ya, karena Betul. kita belum bisa. Karena kita kan belum melihat kan. Pak Prabowo kan baru aja dilantik di 2024 dan kebijakan mungkin benar-benar running di 2025 ya. Oke. Nah, berarti kita memang harus berjaga-jaga, kita perlu bisa memanage keuangan kita. Jangan sampai ketika kebijakan berubah, kemudian itu akan menggoncangkan keuangan kita sendiri. Ya. Oke. Nah, mungkin dari situ kemudian kira-kira bagaimana ya kita itu bisa memanage keuangan kita yang sehat itu, kira-kira ada tips-tipsnya nggak? Mungkin ke Cik Dewi. Sebelum ke arah itu menjawab Teddy, tujuannya apa sih kok kita tuh harus memanage keuangan gitu kan? Setiap bulan kita punya gaji atau pendapatan dan harus di-manage. Misalnya 1 bulan atau mungkin 1 minggu seperti itu sesuai dengan pendapatan kita. Yang pertama itu untuk kita tahu kebutuhannya kita tuh seberapa besar. Kebutuhan, bukan keinginan. Iya, kebutuhan. Kemudian yang kedua, alokasi yang benar. Alokasi yang benar. Kemudian juga kita tuh bisa mengalokasikan yang benar. Ketika sudah mengalokasikan dengan benar, maka kan kita tidak terlilit hutang atau mungkin pinjol seperti itu kan, karena kan sudah dialokasikan dengan benar sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi tahu arahnya mau kemana gitu ya, Ci. Ya, kalau itu sudah alokasi sudah, nah kan tujuannya juga kan untuk memutus generasi sandwich. Nah, caranya gimana tadi alokasi yang benar itu seperti apa kan gitu ya. Jadi ketika kita kalau saya ya terima gaji atau pendapatan, yang pertama itu perpuluhan. Nah, penting itu ya, wajib. Itu salah satu disiplin rohani. Selain doa dan saat teduh, salah satunya adalah perpuluhan. 1/10 dari pendapatan kita kita berikan ke Tuhan, 10%. Kemudian kita alokasi tadi, mulai kebutuhannya kita itu berapa. Setelah itu jangan lupa saving. Saving itu kita juga tentukan di awal. Kemudian ada saving itu sebetulnya di dalam saving itu juga ada kan semacam kayak investasi kayak gitu ya. Investasi dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi yang kadang mungkin kita enggak pikirkan. Dana darurat ya. Dana darurat itu hal yang penting. Gimana ya? Kayak harus disisihkan, walaupun itu nggak harus banyak ya. Disisihkan dari apa? Pendapatan kita tentunya dihitung dari mana? Dari kebutuhan kita berapa setiap bulannya. Kemudian dana daruratnya dikumpulkan. Kumpulkannya nggak langsung banyak. Misalnya kebutuhannya 1 juta dalam 1 bulan. Nggak harus dana daruratnya itu juga 1 juta. Kayak gitu. Setiap bulannya itu mungkin 100.000 kita sisihkan. Seperti itu sampai terkumpul. Nah, berapa kali dari kebutuhan minimal tuh sebetulnya 6 kali dari kebutuhan per bulan gitu. 6 kali kebutuhan per bulan ya. Semakin banyak, semakin besar itu semakin bagus. Nah, kenapa dana darurat ini penting? Contoh ya,
kita nggak tahu kan dulu pernah ada pandemi. Iya. Nah, dana darurat itu untuk hal-hal yang seperti itu yang kita nggak bisa prediksi. Kayak contoh dulu kami kena COVID gitu ya, dan harus membutuhkan dana banyak. Waktu dulu kan kita harus PCR itu mahal banget gitu kan. Bolak-balik ya, Ci. Mahal sekali kan. Nah, itu diambil dari mana? Dan itu nggak di-cover loh sama asuransi. Iya. Satu colok 2 juta itu. 2,6. Iya. Nah, itu contohnya di situ ya. Memang waktu itu tuh dana darurat kami tuh masuk ke situ gitu, keluar akhirnya gitu. Maksudnya ya untuk kebutuhan yang tidak terduga seperti itu. Cuman ini dana darurat ini cukup sering kita lewatkan ya, apalagi untuk anak-anak muda ya. Kayak kita lebih banyak untuk mainnya, untuk dana daruratnya nanti aja kepotong lagi gitu. Tapi ada juga itu yang kita ini kadang mungkin banyak juga ya di luar sana, tapi saya juga salah satunya nih punya tabungan dibagi jadi gaji dari sisain nih ke tabungan. Tapi kadang diambil nih dari tabungannya buat dipakai buat kebutuhan. Gitu ya? Iya. Jadi kadang masih enggak apa-apa. Kalau menurut saya enggak apa-apa, Ibu. Kan bulan depan kita gajian. Nah, biasanya saya evaluasi dalam sebulan itu. Kenapa kok ini dana saving saya kok keluar? Untuk apa? Keperluan, kebutuhan atau keinginan kan gitu. Kalau keinginan berarti kita harus nahan diri ya. Kayak gitu. Bukan berarti kita enggak boleh punya keinginan loh ya. Kayak misalnya nih contoh, kadang ada sekarang itu kan baru marak ya self reward gitu ya. Kita mau beli sesuatu handphone misalnya, kita ngomongnya self reward gitu ya. Tiap bulan self reward. Akhirnya kan jadi lagi tiap minggu ini ya. Savingnya jadi berkurang kan. Nah, biasanya saya evaluasi itu kebutuhan benar atau keinginan gitu kan. Terus setelah itu bulan depannya saya berusaha nih untuk saving lagi, mengembalikan dana yang saya ambil bulan lalu tak ambil kan, misalnya 500.000, ya udah tak kembalikan sama jatah saya saving, kayak gitu. Jadi berkurang lagi ya. Belajar untuk disiplin. Ya, karena memang penting disiplin itu. Kalau kita nggak disiplin ya kita akan keteteran gitu ya, keteteran sendiri. Apalagi kalau misalnya kita nggak bijak menggunakan kartu kredit. Iya, kartu kredit main gesek aja gitu. Terus tagihan menumpuk gitu ya notifikasinya ya. Iya gitu. Cukup itu ya. Terus tadi kan kartu kredit, tabungan ya. Kita mau tanya dulu nih sama Ko Yongki ya mengenai investasi. Kan masih di perbankan ya kok. Bagian investasi juga ya ini. Tips investasi yang aman boleh dikasih tahu nggak kok? Tips investasi yang aman. Jadi gini, sebelum kita berinvestasi, itu kita mesti tahu kita itu risk profilnya seperti apa. Apakah kita orang konservatif kah? Kita moderate kah? Kita agresif kah? Nah, setelah kita tahu, kita baru tempatkan di instrumen-instrumen yang sesuai dengan risk profil kita. Contoh, aku orang konservatif, berarti aku hanya ikut tabungan atau deposito yang risikonya kecil. Ya pastilah high risk high gain, no risk no gain gitu kan. Ya. Nanti kalau moderate, aku moderate berarti aku bisa ikut sebagian di tabungan atau di deposito, sebagian aku ikut di obligasi misalnya. Wah, aku agresif. Wah, bolehlah masuk ke saham atau reksadana saham lah. Kalau kita nggak punya waktu untuk memantau pergerakan saham, kita bisa masuk reksadana saham. Gitu ya. Jangan sampai ngelihat temen dia saham dapat untung berapa puluh persen dalam waktu berapa hari, aku ikut nih. Padahal risk profilku konservatif. FOMO ya istilahnya. FOMO ya. Nanti takutnya gini, ketika harga turun, nggak enak makan, nggak enak tidur, kepikiran malah jadi stres, malah keluar biaya macam-macam, yang ke dokter, yang kemana, mahnya kumat gitu. Jadi mesti kita tentukan risk profilnya seperti apa. Ketika kita tahu risk profilnya, kita tempatkan di instrumen-instrumen yang sesuai dengan risk profil kita. Siap dengan gitu risk profilnya ya. Betul. Nah, untuk mengetahui risk profile itu gimana kira-kira kok caranya? Kalau di tempat kami bekerja, kita ada questionnaire. Artinya gini, berapa dari penghasilan kita yang kita investasikan. Kalau nilai investasi itu turun sekian persen, bermasalah enggak? Toleransinya berapa? Gitu loh. Kita bisa sampai toleransi sampai berapa persen. Terus berapa besar sih kita ketergantungan dari hasil
investasi itu. Kalau benar-benar dijaga lagi ya berarti jangan yang berisiko gitu loh. Seperti itu. Dari situ nanti ada angka-angkanya akhirnya muncul satu jumlah tertentu. Lah itu ada range masuk range yang ini, range yang ini, range yang ini. Ya. Dan kalau investasi itu biasanya ini ya uang dingin harusnya jangan betul, uang panas. Jangan uang panas. Ya. Jadi yang kita tabung kita harus sisihkan ya, jangan sisakan, kita sisihkan. Nah, sisihkan itu sebagian masuk ke instrumen investasi. Boleh ke tabungan, boleh ke deposito, atau kan ada juga yang tabungan yang secara berjangka kita didebet untuk disiplin menabung. Itu ada, atau yaitu masuk ke surat hutang pemerintah atau ke saham. Saham pun kita kalau mungkin bagi para pendengar nanti yang mau masuk ke saham pun kita harus ngerti nih saham apa yang kita masuk. Jangan yang gorengan, jangan saham-saham yang pom-pom, tapi saham-saham yang kita tahu usahanya, kita tahu secara fundamentalnya dia bagus, terus laba perusahaan itu selalu growth gitu. Oke. Oke. Jadi kalau memang milih saham kita harus hati-hati. Kita harus melihat bahwa perusahaan itu kira-kira oke enggak. Gitu. Jangan saham ABC mau digoreng, ayo masuk. Menyesuaikan kalau benar, dengan jangka waktu meleset. Juga ya kok ya. Betul. Betul. Dan masuk saham pun kita mesti juga ngerti ya, apakah mau trading, apakah investasi. Atau mau invest, beda soalnya kan. Mau swing kah, mau scalping kah, atau mau invest. Ya. Terus selain itu kan juga ini ya, biasanya orang itu juga kadang itu FOMO dengan investasi-investasi yang ternyata bodong gitu. Betul. Jadi lihat, ini kok bunganya menarik banget nih. Cuman dalam sebulan dapat misalkan 10% kayak gitu itu. Zaman dulu ada itu robot trading itu. Nah, itu. Saya pernah kena juga zaman dulu. Saya juga kena. Sama kita berpengalaman ya. Saya kena itu tahun 2017 ya waktu itu. Oh iya, sebelum itu malah. Sebelum COVID kan. Sebelum COVID. Jadi yang ya. Waktu COVID ada lagi tuh aku udah gak mau ikut itu. Udah kapok ya, udah pengalaman. Meskipun banyak yang ngajak gitu kan. Iya benar. Bagus loh. Sebenarnya sih kita ngelihatnya gampang kok. Wajar nggak sih return yang dihasilkan itu? Gitu loh. Ya kalau di saham return segitu mungkin wajar ya, saham misalnya. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dapat return segitu kok ketoknya aneh ya. Too good to be true. Iya. Sekarang kalau emang benar-benar gitu, Menteri Keuangan aja masukin duitnya ke situ selesai kita. Iya kan? Kan nggak mungkin. Iya, betul. Saham aja kita harus mikir, kita harus milih. Gitu kan? Iya, jadi ada yang ternyata memang banyak scam seperti itu ya. Dan itu biasanya kan ini ya, ada istilah Ponzi gitu. Betul. Money game. Jadi mereka kan ngumpulin dulu pasti bunga yang menarik. Kadang memang di awal itu para nasabahnya itu dapat duitnya beneran, dapat bunganya. Tapi setelah ngumpul banyak dibawa lari. Udah sering banget ya kayak gitu ya. Nah, untuk yang menghindarin kayak gitu kok, baiknya anak apalagi yang pemula ya, mau investasi itu baiknya kemana nih arahnya? Sebenarnya investasi ke lembaga-lembaga yang terpercaya sih, mesti perbankan. Itu ya pasti ya, perbankan pun ya mesti kita lihat nih perbankannya yang apa. Bank itu kan ada buku 4, buku 3, buku 2, buku 1 gitu kan. Terus ya intinya ke lembaga-lembaga yang terpercaya lah. Misalnya kalau mau mungkin para pendengar nanti ingin investasi ke saham gitu ya, bermain saham secara langsung, ya ikutlah sekuritas-sekuritas yang cukup punya nama gitu. Jadi lebih aman ya. Lebih aman. Mungkin bisa googling 10 sekuritas terbaik. Masuk ke situ itu bisa. Oke. Ya, memang kalau ini ya di dalam mengelola uang itu ya gampang-gampang susah gitu kan ya. Tapi harus waspada terus ya. Kadang kita pengen tergoda untuk ngembangin aset secara gede, secara cepat, malah masuknya yang keliru gitu ya. Apalagi kalau belum siap ya, kayak kita investasi tapi uangnya masih kita butuhkan, itu kan tertahan dulu ya. Sebelum masuk ya kita harus kurang baca-baca banyak-banyak belajar dulu ya. Betul. Ya, karena itu misalnya mau obligasi misalnya gitu ya, orang nggak mau saham, nggak mau obligasi.
ya pilihlah obligasi-obligasi yang perusahaannya itu bagus, atau ya yang pasti aman obligasi pemerintah lah. Pemerintah kan nggak mungkin nggak bayar bunga dong, ya kan? Atau kalau misalnya mau obligasinya obligasi yang korporasi, ya pilihnya yang investment grade-nya tuh minimal triple B. Triple B ya. Tapi ya kadang rating itu nggak bisa ini loh ya, dibuat patokan ya. Memang ada beberapa yang betul. ternyata triple B misalnya, ternyata ada event tertentu, maka dia nggak jalan, perusahaannya ini nggak jalan, maka kan dia nggak bisa bayar ini bunganya atau ke investor, kayak gitu. Ya ada beberapa sih kasus ya waktu pandemi itu kan juga ada apa ya, transportasi juga kan, bukan prestasi karena ya COVID dan udah nggak ada transportasi yang berjalan seperti itu kan. Jadi harus hati-hati. Ya yang lebih aman ya punya pemerintah ya. Saya pernah juga sih ikut salah satu reksadana dan ternyata memang dia gagal bayar sehingga langsung drop tuh. Kayak gitu itu. Iya, hati-hatilah. Apalagi yang kasih return tinggi, kita harus baca yang namanya prospektus. Ya, prospektusnya itu ada di setiap ini. Betul. Nah, itu kadang tuh kita hanya melihat apa? Bunganya menarik langsung gitu. tergiur ke situ yang di-highlight itu. Tapi kita enggak, misalnya kita datang ke bank gitu ya. Kita ditawarin, boleh lihat enggak prospektusnya, bawa pulang dulu, jangan langsung di situ diputuskan. Saya loh ya, saya mending baca di rumah, pelajari, googling, baru setelah itu tanya-tanya, jangan lupa juga tanya-tanya ke teman-teman yang atau udah apa, mengerti ya. Baru nanti datang lagi ke bank, kalau misalnya sudah oke, ya bisa langsung penempatan. Iya. Jadi tipsnya adalah kenali diri dulu, siap. Betul. Ya, oke. Ya, karena memang kita kan ini ya, kita itu dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola uang. Jadi bukan kita memang harus bijak, betul. Pengelola gitu. Ya memang di satu sisi Tuhan Yesus pernah bilang gitu ya di ini ya, waktu khotbah di bukit, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, jangan kamu khawatir dengan hari esok. Jadi di situ memang kita melihat bahwa Tuhan itu selalu memelihara kita, sehingga kita itu jangan khawatir dengan hari esok kita. Tetapi di sisi lain juga Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Di situ kita diberi kepercayaan sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Orang yang diberi 5 talenta kan berbeda dengan kapasitasnya yang diberi 2 talenta. Tetapi masing-masing dapat mengelola itu dengan baik gitu. Jadi di satu sisi memang kita dipelihara oleh Tuhan, tetapi kita juga harus mengelola harta yang dipercayakan Tuhan kepada kita gitu ya. Karena itu semua milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi kita bertanggung jawab atas semuanya itu gitu. Karena kita ini semacam manajernya Tuhan gitu ya. Betul. Tapi untuk diri kita sendiri juga ya. Gitu. Manajer kan hartanya punyanya bosnya gitu kan. kan. Bukan punya kita sendiri ya. Harus ingat diri juga ya. Ini mau tanya lagi nih sama Ko Yongki sama Cik Dewi. Gimana sih cara manajemen keuangan di keluarganya? Apakah harus sama-sama paham tentang mengelola keuangan, atau dari awal nikah tuh udah sepakat cara ngatur uangnya tuh gimana? Kalau awal nikah kita udah atur. Jadi Ko Yongki itu yang pengeluaran besar kayak gitu. Kemudian saya yang pengeluaran kecil-kecil kayak gitu kan. Terus berjalan dengan waktu. Terus ini misalnya nih contoh ini aku aja yang bayar gitu kan. Berarti kan pengeluaran saya berkurang. Pengeluaran saya berkurang kan. Ada uang yang lebih kan. Nah, ini mau tak apakan gitu loh. Bukan berarti lebih itu terus kita ada maunya apa ya, buat beli apa ya kayak gitu. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau juga gitu loh. Untuk kita saving, untuk kita tuh ya memang kesusahan sehari cukup untuk sehari saja. Tapi kita juga perlu hikmat untuk mengelolanya gitu loh. Jangan sampai ketika misalnya kita punya THR atau tunjangan akhir tahun misalnya nih di perusahaan, belum diterima, tapi sudah dirinci nih. Nah kayak gitu-gitu tuh lebih baik
kita terima baru kita alokasikan kayak gitu. Jadi kita dari awal sudah sepakat seperti itu dan disiplinnya ya tadi sudah saya sampaikan seperti tadi. Kalau misalnya dia menghandle sesuatu, kok Yongki kasih ke saya, nah saya kan berarti punya uang lebih nih dari pengeluaran saya, ya saya harus berpikir uang ini tak apain gitu. Tentunya tak saving gitu, karena kan kebutuhan anak itu tuh kami itu tuh saving lumayan banyak itu, maksudnya lumayan porsinya ya, bukan nominalnya ya, porsi dari pendapatan itu ketika anak itu SD, SMP naik itu tuh pengeluaran kita sudah nggak bisa saving sebanyak yang kemarin kayak gitu, kejar-kejaran gitu loh. Jadi apalagi anaknya 2 gitu kan, yang satu udah SMA, yang satu nih mau ini kan lanjut terus gitu kan. Jadi waktu kemarin sudah saving ya puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat kan. Jadi ada dana yang nantinya bisa dialokasikan mungkin ke kuliahnya nanti kayak gitu, udah punya dana, udah ada persiapannya sampai segitunya gitu ya. Jadi dana pendidikan tadi sudah ada seperti itu. Ini berarti saling terbuka aja gitu ya. Atau pernah ada kayak satu ini pengeluaran ke sini atau pemakaian dananya tapi nggak diketahui sama suami, itu gimana tuh? Terus baiknya jarang ya. Jarang. Jadi kalau misalnya Ko Yongki mau beli handphone gitu tuh ya, tanya dulu. Ya sebetulnya dia udah tahu kalau jawaban saya mungkin tidak. Cuman kadang-kadang laki-laki itu kan lebih enak minta maaf daripada minta izin. Iya betul. Itu prinsip itu. Jadi kalau saya diam atau kayak gitu, sebetulnya sudah tahu, tapi ya sudahlah gitu. Ya gimana ya? Kadang mengatasnamakan self reward tadi loh. Oh ya. Ternyata bukan cuma anak muda yang sering begitu. Tapi itu memang penting banget sih ya untuk keterbukaan keuangan ya. Jangan sampai ketika misalkan suami mau beli sesuatu, istri nggak tahu, itu kan nanti bisa jadi masalah. Bahkan kenaikan gaji pun kita juga saling info gitu. Gajiku tahun ini naik sekian kayak gitu. Nah itu gaji itu juga hati-hati ya. Ketika kita ada kenaikan gaji, prosentase kenaikan ini kan ada selisih lebih kan. Lah ini mau dikasih di mana kayak gitu. Posnya masuk kemana nih posnya. Itu perlu bijak juga. Iya, betul. Harusnya kan dengan kenaikan katakanlah let's say kita naik 5% gitu ya. Ya berarti kan tabungan kita bertambah 5% ya. Bukan pengeluaran kita tambah 5% ya. Tapi malah seringnya gitu ya, pengeluaran yang bertambah ya. Dan kadang-kadang pengeluaran yang kecil-kecil nggak kita sadari. Contoh ngopi. Ngopi itu cuma 20.000, 30.000. Tapi itu kalau tiap apalagi kalau tiap hari gitu loh. Itu dikumpulin banyak. Kayaknya hampir setiap hari deh. Iya. Kayak nggak bisa nih kerja kalau nggak ngopi. Self reward. Pengeluaran yang kecil-kecil gitu tuh kalau dijumlahin sebulan bisa lumayan. Kalau saya suka ngopi, saya biasanya beli kopi biji sendiri, terus digiling sendiri gitu. Lebih hemat. Dan nggak kebanyakan gula. Betul. Untungnya di kantor kami ada mesin kopi gitu ya, disediain sama vendor tertentu ya. Harganya jauh lebih murah daripada kita beli di luar. Nah itu rada lumayan. Apalagi sore-sore itu enak. Nah itu ya tadi kan mengelola keuangannya nggak pribadi sendiri lagi ya. Apalagi di suami istri, ada lagi tanggungan anak gitu ya, lebih bijak lagi, tanggung jawabnya lebih besar lagi gitu ya. Berarti untuk dana pendidikan juga harus mulai dari awal ya gitu. Apalagi bukan pendidikan sekarang ya, depannya lagi dipikirin gitu ya. Sebelum punya anak mungkin juga harus siap-siap dulu Benar. Itu jadi kayak misalnya memang ketika belum punya anak gitu kan pendapatannya kayaknya aduh kok banyak banget nih ya. Ibaratnya sisa dana yang dari kebutuhan tadi lah ini mau dikapai gitu loh. Terus apakah kita mau pergi ke luar negeri, dolan ataukah apa gitu. Ya hikmat tadi yang perlu kita ini dalam pengelolaan keuangan kita ya. Dan kalau aku punya kebiasaan gini, katakanlah ada berkat ini ya, berkat lebih kita dapat bonus dari perusahaan atau THR atau akhir tahun itu ya. Biasanya dana pendidikan tak bayar langsung untuk beberapa bulan ke depan. Jadi SPP langsung tak bayar langsung, katakanlah 6 bulan itu. Sudahlah.
Karena ini kan buat anak penting. Jadi semua langsung tak bayar dulu. Mesti gitu. Daripada ditunda. Gitu. Takutnya uang bisa kepake yang lain malahan ya. Dan lagi kita kan nggak ngerti ya, dalam bulan itu waktu bayar itu kita ada apa kayak gitu loh. Kadang ada sakit yang tidak tercover sama kantor kayak gitu-gitulah. Kebutuhan misalnya hal yang harus kita melakukan perjalanan keluar kota dengan memakan biaya bulanan yang kita kayak gitu kan, ya hal-hal lah sebetulnya tidak terduga gitu. Betul. Menghindari itu. Kebutuhan yang pasti akan contoh token listrik gitu ya. Token listrik itu walaupun di meterannya masih, tapi kalau aku memang punya jatah untuk isi itu tiap bulan, tak isi nggak usah nunggu selesai, nggak usah nunggu habis, mesti gitu. Kalau ada berkat tak lebihin token listriknya. Karena juga toh nanti akan kepake. Nanti akan kepake. Pasti ke situ juga kok. Gitu. Oke, ini menarik sekali ya. Suami istri sama-sama paham tentang keuangan. Jadi enak ya. Mungkin bisa dibilang hampir tidak ada masalah finansial, meskipun mungkin ya tetap ada lah ya. Deg-degannya ya. Deg-degannya pasti tetap ada ya. Makanya gimana bijaknya ya. Iya betul. Makanya untuk para single nih, kalau cari pasangan itu yang ngerti keuangan gitu, supaya bisa manage bareng-bareng. Jangan sampai misalkan suaminya bisa mengelola tapi istrinya menghambur-hamburkan itu juga kebalikannya juga. Itu pasti akan stres sih gitu. Setuju sih. Atau mungkin ini ya tertutup keuangannya. Nah itu bisa jadi mungkin si istri pinjol, nggak bilang sama suami, ada kurang kan, gitu. Terus bunganya membengkak, nggak berani bilang. Wah, begitu nanti malah ketahuan tuh kan jadi ribut masalah ya. Ya kalau bisa bayar gitu kan, kalau nggak bisa gitu. Dan ini sih baru mau baru mau komitmen di diriku sendiri sih ya. Kalau bisa di dompet itu jangan ada kartu kredit lah. Tapi masih ada nih. Ada sekarang masih ada. Kalau aku memang udah lama. Jadi stop ya. Karena saya kan semua gini ya. Bukan berarti saya menganjurkan tidak usah pakai kartu kredit loh ya. Kalau saya pribadi belum bisa mengelola keuangan dengan kartu kredit, saya terus terang belum bisa untuk saya sendiri. Pernah gesek, toh juga nantinya saya tuh juga beli ini gitu loh. Pikiran gitu ya. Jadi aduh kayaknya kok aku salah ya. Jadi pernah kan pakai, terus akhirnya habis itu aku udah nggak pakai karena ya memang bukan sesuatu yang ini untuk apa, aku tujuannya apa pakai kartu kredit ini gitu. Toh juga nantinya kebutuhan belanja aku juga beli gitu kan. Aku juga mengeluarkan, malah kayak menunda sesuatu yang harusnya kita tuh bayar, uang kita berkurang, malah kita nanti di tagihnya bulan depan kayak gitu. Nah, itu enggak. Jadi bukannya tidak boleh pakai kartu kredit itu bagus dan menolong, tapi bijaklah dan dewasalah dalam menggunakan itu. Ini orang bank yang ngomong loh ini. Karena kalau merasa aku belum siap ya udah singkirin dulu aja. Nanti kalau kita aku udah siap, aku siap bertanggung jawab atas pemakaian ini karena ini kan nanti kan bayar ini kan. Enggak apa-apa. Tapi membantu sangat membantu. Karena di kartu kredit juga ada poin-poinnya itu yang betul. Lagi promonya banyak gitu kan. Kalau selama maksudnya selama bisa terus bisa mengelola lah ya ibaratnya, enggak apa-apa gitu. Kalau saya sendiri karena saya merasa saya keteteran lah, keteteran dengan itu, pola itu ya sudah, daripada pusing mikirin yang lain aja. Apalagi pas pakai kartu kredit kayak gampang banget gitu, gesek-gesek aja belanja gitu ya. Cuman pas lagi keluar tagihannya kayak kok aku ada ini ya ternyata. Harus mencocokkan. Hati-hati kalau jangan pakai terus kartu kredit untuk healing ya, habis healing keluar billing biasanya ya. Betul. Nggak langsung sekalian di situ ya terus pusing. Healing billing pusing. Terus ini ada mau tanya lagi nih, gimana sih caranya kita ngelola keuangan kita kalau pendapatan kita itu aja mepet sama UMR, atau bahkan di bawah UMR nih gimana? Sesama tempat kita sekarang tinggal ya. Karena kadang kan gini kan, orang mikir gimana caranya kita ngelola keuangan kalau uangnya nggak ada gitu kan. Ini lanjut lagi sama yang tadi sandwich generation. Nah itu kan sering kan jadi perdebatan ya. Mau nyimpennya gimana? Ini kan udah ada tanggung jawab yang ini banyak kesini gitu. Tuh gimana sih Cik? Yongki boleh juga tambahin nanti ya. Kan kalau misalnya kayak saya flashback
kan pernah lah ya, kayak saya, Kak Yongki mungkin juga pernah. Awal-awal kita bekerja itu kan gajinya UMR, ya kan? Bagaimana kok dulu bisa saving juga kan gitu. Nah tadi kebutuhan bukan keinginan. Iya, balik lagi ke situ ya, Ci. Ya, lalu kita, kalau saya mungkin karena perempuan ya, membandingkan harga, cari yang lebih terjangkau. Cowok gitu. juga kalau duitnya mepet gitu. Kayak gitu. Jadi misalnya kita mau beli sampo, samponya yang kira-kira masuk ini. Ya jadi ngelis ya. Mulailah dengan ngelis. List kebutuhannya apa? Pengeluarannya berapa? Pendapatannya berapa? Pengeluarannya berapa? Kalau dirasa masih berlebih, ini apa nih yang bisa dikurang gitu ya. Misalnya kayaknya makanku sehari nggak bisa nih segini, kayak gitu, harus tak kurang gitu. Atau mungkin aku harus beli sabun yang ini atau apalah gitu ya. Itu yang lebih terjangkau dan akhirnya bisa, kita juga tetap bisa saving kayak gitu. Cukup membantu ya gitu ya. Tadi kayak gitu. Iya benar sih. Jadi ya memang tetap harus bijak. Artinya kita pergunakan dananya itu benar-benar sesuai yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan gitu loh. Bukan yang kita inginkan, kita butuhkan, dan walaupun sedikit cobalah untuk komitmen untuk saving walaupun kecil gitu sih. Saving itu poin utamanya ya. Karena yang menghidupi kata orang sih ya, yang menghidupi kita di masa tua adalah kita di masa muda. Gitu kan. Apa yang kita lakukan sekarang adalah 5 tahun kita ke depan ya. Iya, betul. Terus ya hati-hati dalam pemakaian dana. Satu lagi, hati-hatilah dengan jarimu, terutama mau check out itu. Iya. Wah, tapi di keranjang numpuk. Pay letter. Melalui pengalaman ngasih sering ini ya, paket gitu atas nama Yongki Kurniawan. Buka wadi loh. Iya. Itu paket pembeli kamu loh. Beli kasing. Jangan berantem di sini. Cari amannya ya. Jadi kan ngelis kebutuhannya. Biasanya paketnya dia itu sih untuk keluarga. Misalnya apa ya tadi casing. Terus apa lagi ya? Citron sur. Cari citron sur tuh dipakai lebih murah. Beli tisu tuh di itu lebih murah loh. Ya, intinya mencari sesuatu yang lebih terjangkau. Iya, karena sebenarnya UMR itu pun kan juga sudah ada perhitungannya. Itu cukup gitu seharusnya. Kalau selama kita tidak berlebih ya. Ya kadang memang kalau misalnya aduh temanku kok ngopi aku ndak, ya ndak apa-apa. Ndak harus ngopi juga gitu loh. Kadang biaya hidup tuh sebenarnya murah-murah aja bisa terjangkau. Cuman gaya hidup ini kita sulit juga untuk nahan diri ya. Apalagi zaman sekarang. Biaya hidup murah, yang berat yang susah itu gaya hidup. Gaya hidup, betul. Dari gaya hidup terus pinjol gitu. Itu sangat dimudahkan ya, apalagi kayak kita tinggal isi data aja langsung cair gitu. Aplikasi-aplikasi kan ada pay letter gitu kan. Hampir semua ada. Aplikasi sekarang. Tergiur dengan tawaran-tawaran pay letter seperti itu ya. Tapi berarti sama aja ya kayak contoh kita untuk menahan diri dari godaan seperti itu, bijak lagi ke diri kita sendiri. Betul. Ya. Siap enggak sama hasilnya. Kadang kita kayak sama juga ya pay letter dengan credit card gitu ya. Betul. Jadi kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri, atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita ya. Gimana kita mengelolanya gitu ya. Jangan nanti kita udah boros giliran udah susah ini salahkan Tuhan gitu kan, nggak baik juga ya. Tuhan kau beri cobaan loh. Padahal yang cobain kan gitu dia loh. Atau mungkin gajinya kurang jadi akhirnya kerjanya ini jadi nggak sungguh-sungguh kan ini kan semua kembali lagi sebetulnya. Kalau misalnya kita kerja tadi kan ngomong tentang talenta ya. Kalau kita kerjanya sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, kita jujur bertanggung jawab, ya itu Tuhan tuh juga akan kasih. Kalau kita kelola keuangan dengan baik, pasti kita juga akan kok diberikan sesuatu yang lebih baik. Misalnya kita tekun, rajin, bertanggung jawab, pimpinan melihat, terus jadi ada kenaikan gaji yang lebih kayak gitu-gitulah. Intinya tuh kita
nurut aja sama firman Tuhan. Ya itu dasarnya kita itu sebetulnya firman Tuhan itu nggak cuma ketika kita di gereja gitu ya diterapkan, di pekerjaan pun juga kita harus terapkan gitu loh. On time lah, harus bertanggung jawab, sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, nggak sembarangan gitu loh. Misalnya dipercayakan ke kita, misalnya pekerjaan yang dipercayakan ke kita, ya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh semaksimal yang kita punya, kayak gitu. Iya. Dan nggak usah ada pikiran kayak ngapain memperkayakan perusahaan gitu kan, atau gajiku segini, jadi aku kerjanya ya cuma segini. Nah itu loh, itu kadang ya dulu kami juga sama kan, istilahnya dari istilahnya UMR kan, ya itu kalau misalnya dulu mikirnya seperti itu kan juga ya nggak ada lagi yang lihat kan gitu. Betul, prestasinya nggak ada yang lihat toh. Betul. Dan juga kalau masih merasa kurang harus fokus juga meningkatkan skill. Jadi bukan dalam hal hanya sekadar pengelolaan uang, tetapi juga skillnya ditingkatkan. Nah dari situ kita bisa mempunyai kesempatan yang lebih untuk nambah penghasilan kita. Sekarang atau banyak juga untuk skill tadi betul. Cari penghasilan sampingan misalkan. Misalnya kalau single kan daripada tadi nongkrong nongkrong di kafe atau apa, kita ini improve diri kita gitu. Cari apa yang kita sesuai passion. Misalnya passionnya masak atau apa, ya jadikan itu untuk sesuatu yang mendapat penghasilan ke kita. Penghasilan hal positif ke kita gitu ya, Ci. Sekarang kan banyak ya kita bisa beli hal-hal seperti itu tuh kan, sosmed juga banyak ya yang mendukung kayak gitu-gitu. Ya kita bisa gitu loh. Kalau kita mencoba, itu pasti ada jalannya. Tapi kalau kita enggak pernah mencoba, ya kita enggak akan pernah tahu. Betul ya. Gitu. Setuju ya. Enggak ada modal toh. Kalau kita mau post di IG, enggak ada toh modalnya, kuota tuh. Afiliasi gitu juga ya. Itu kalau enggak ada modal, lebih baik kita cari tadi afiliasi kayak gitu, supaya kita dapat pendapatan yang ini tambahan gitu. Kalau kita tekun pasti dapat, bisa kok gitu. Jadi nggak sekedar menyalahkan Tuhan, menyalahkan pemerintah, UMR cuma segini. Apalagi yang tentang PPN 12%-nya. Kan itu banyak komentar kayak ini berarti pemerintah maunya kita frugal living nih gitu. Masa gini sih gitu kan, marahnya ke pemerintah gitu. Balik lagi ke kita ya, pintar-pintar mengelola diri ya. Betul. Sesuai dengan topik pembahasan kita tadi ya, cukup panjang juga. Mau tanya nih, atau ada closing statement nggak dari Ko Yongki dulu, boleh? Closing statement-nya ya intinya itu, bijaklah kita dalam menggunakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, berdewasalah dan bertanggung jawablah sih. Itu sih. Dan kita harus memaksa diri untuk selalu komit. Maksa diri untuk komit ya. Itu kan tuh hal positif ya, bisa sih positif, betul. Kalau dari Cik Dewi? Dulu tuh Mama punya nasihat ya. Kalau punya uang beli, kalau enggak punya ya enggak usah. Tahan. Jadi itu yang saya terapkan juga gitu. Kalau punya uang beli, kalau enggak ya enggak gitu, enggak usah gitu. Maksudnya enggak usah tuh artinya kan kita tadi difasilitasi sama pay later, kartu kredit dan sebagainya kan. Nah, itu kan pembayarannya tempo kan. Kita bisa cicil dan sebagainya. Berarti kan kita sebetulnya belum mampu kan. Jadi closing statementnya kalau bisa beli ya, kalau enggak bisa beli ya enggak usah beli gitu. Sadari diri aja gitu ya, kenali diri sendiri gitu ya. Tapi bagus sih tadi yang ketahui kebutuhan bukan keinginan, fokus sama kebutuhan bukan keinginan. Itu dari dulu juga saya gitu sih. Dan itu cukup membantu juga untuk lebih menghemat ya. Dari Ko Teddy nih ada? Ya mungkin terkhusus buat anak-anak muda yang masih punya banyak alokasi waktu lah, jangan jangan malas untuk mencari, untuk belajar tentang pengelolaan keuangan dan juga tentang improvement skill, sehingga dari situ kita akan bisa mengeksplor lebih lagi dari kemampuan kita. Bahkan tidak hanya untuk mendapatkan penghasilan tambahan, tetapi kan kita bisa lebih berkontribusi di dalam banyak hal, dan dari situ juga ketika kita belajar terus mengelola banyak hal, nanti kehidupan kita ke depan itu akan lebih baik karena kan kita investnya di ilmu gitu kan. Jadi ke depan ya lebih
better lah kayak Baik. gitu. Terima kasih Ko Yongki, Cik Terima Dewi kasih. sama Terima Kasih kasih. ya. Oke. Jadi teman-teman kuncinya adalah kita harus banyak-banyak explore. Kita juga harus kenali diri kita sendiri, lebih dewasa dan bijak apa sama diri kita dan langkah yang akan kita lakukan ke depannya. Juga untuk ngelola keuangan kita, diri kita. Jadi biar ke depannya nggak usah harus pusing, nggak usah harus banyak sungut-sungut ya. Jadi lebih baik lagi ke depannya. Gitu, terima kasih. Sekian Pak Choi untuk episode hari ini. Saya Ipo dan Teddy, pamit undur diri dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Tuhan berkati.